guys, aku Aurelia Ruf, welcome back in my YouTube channel. Jadi kali ini aku pengen cerita nyambung video horor dari instastory aku yang udah kalian baca di DM aku. Ternyata banyak banget yang pengen tahu cerita selanjutnya nih guys. Nah karena aku udah mager banget ngetik, jadi aku bakal share semuanya di video kali ini guys. Sebelum itu aku minta tolong banget kalian untuk subscribe, like, and comment video aku dan channel YouTube aku biar aku makin semangat buat video-video selanjutnya guys. Oke lanjut ya guys. Jadi pada awalnya itu sekitar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu itu aku kelas 1 SMP dan aku pesantren di salah satu pondok pesantren di daerah Cirebon. Aku nggak bisa spill nama pesantrennya apa, tapi yang jelas aku pesantren di Babakan Ciwaringin Cirebon. Buat kalian yang tahu mungkin dan kenal aku mungkin kalian tahu apa nama pesantrennya. Biarpun pada saat itu aku benar-benar anak yang sangat nakal, aku tomboy sekali, tapi kejadian ini tuh benar-benar kayak di luar nalar dan aku nggak tahu tiba-tiba kenapa itu bisa terjadi sama aku. Nah, aku pesantren ini sebenarnya bukan keinginan aku guys. Jadi aku terlahir di keluarga yang notabene itu adalah rata-rata tuh pesantren gitu. Nah termasuk ayah aku sendiri juga pesantren. Pada saat itu jujur aku tidak ingin pesantren, tapi karena aku ngikutin keinginan orang tua aku untuk pesantren, akhirnya aku mencoba menjalani untuk hidup pesantren jauh dari orang tua dan itu sedih banget. Nah untungnya di pesantren itu aku punya kenalan saudara. Jadi ada satu pesantren aku itu ada saudara aku, kakak sepupu aku di pesantren itu. Nah dia udah pesantren di situ udah agak lama juga, jadi aku masuk ke situ agak tenang karena ada dia gitu. Dan di pesantren cowoknya tuh ada saudara aku juga, kakak sepupu aku juga, jadi ya lumayan deket lah aku sama dia. Awalnya itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pada suatu hari itu aku dapat mimpi. Itu sekitar setengah tahun aku udah mondok di situ lah, sekitar setengah atau 1 tahun gitu, aku lupa. Tapi yang jelas pada saat itu tiba-tiba jadi pesantren itu punya nama kamar gitu guys. Ada kamar di mana itu ada kamar luar, ada kamar dalam. Nah di situ aku tidur di kamar dalam sama saudara aku yang perempuan ini. Nah di situ pada malam itu aku mimpi ketemu laki-laki pakai baju haji, like baju hajinya tuh yang kayak yang begitu loh guys, apa sih, cowok yang baju hajinya itu ininya kelihatan gitu, yang nyamping gitu. Nanti kalau ada fotonya aku taruh di samping baju haji gitu. Nah dia duduk di atas lemari. Nah pada saat itu lemari kita di pesantren tuh lemarinya tuh barengan gitu loh guys. Jadi satu kotak gede itu dibagi-bagi kecil-kecil dan kecil-kecilnya itu lemarinya ini, lemari itu. Jadi satu kotak gede itu banyak pintu gitu. Nah pintunya itu ada lemarinya si ini gitu. Nah di atas lemari itu biasanya ditaruh untuk merapihkan, buat naruh kasur-kasur Palembang yang kita rapihin. Jadi kalau misalnya mau ngerapihin kasur tuh kita ya di atas kasur, di atas lemari itu gitu. Nah malam itu kan mimpinya itu kasurnya ceritanya udah pada ditaruh di bawah gitu, udah pada digelar gitu kan. Nah terus di dalam mimpi aku itu ketemu cowok ganteng banget pakai baju haji tadi. Dia duduk di atas lemari gitu, duduknya sila dan itu ganteng banget. Dan aku langsung kayak spontan nanya sama saudara aku ini, "Mbak, emang boleh ya cowok masuk ke kamar cewek?" gitu kan. Ya aku pikir pada saat itu dia ustadz atau gimana gitu kan aku, tapi kenapa harus duduk di atas lemari gitu. Nah terus aku nanya kayak gitu sama mbak aku, dia bilang ya nggak boleh lah, kata dia gitu kan. Ya nggak boleh lah kecuali arjan atau apa gitu, ada yang sakit keluarganya atau gimana gitu kan. Nah tapi terus aku bilang sama dia, itu kok di atas lemari ada cowok duduk gitu. Udah skip, kebangun gitu. Terus paginya aku cerita sama saudaraku ini, aku bilang sama dia, "Mbak, aku mimpi semalam begini gitu." Terus kata dia,
ya udah mimpi doang gitu kan. Nah mungkin dia kayak mungkin kepikiran atau gimana kali ya, terus dia cerita sama salah satu ustadz di pesantren itu yang dia memang bisa juga ustadz ini, dan dia udah lama juga di situ gitu. Nah terus si mbak aku ini dia ngomong sama ustadz itu mungkin ya, terus aku dipanggil sama ustadz itu, ditanyain kamu tuh mimpi apa gitu. Terus aku cerita dong, ya gimana sih anak kelas 1 SMP ya, cerita seadanya, polos gitu kan, polos banget, cerita seadanya gitu. Terus aku bilang mimpi ketemu cowok begini. Terus kata si ustadz itu, dia bilang oh ya udah itu nggak apa-apa, udah lama di situ, dia bilang gitu. Nah terus setelah itu ya udah kan kelar nih. Nah ini singkat cerita aja guys ya. Jadi aku kalau pesantren tuh nyucinya itu di kali, dan kalinya tuh lumayan jauh, sekitar 1 atau 2 kilo gitulah, 3 kilo kali ya, nggak tahu lah, pokoknya udah lupa, lumayan jauh dari pesantren. Nah nyuci itu setiap subuh aku nyuci di sana, setiap habis sholat subuh itu kan kita ngaji, terus habis ngaji kita langsung nyuci gitu, karena kan kita berangkat sekolah tuh jam 7 pagi ya, jam 7 pagi kita udah berangkat sekolah, jam setengah 7 lah udah jalan. Nah kenapa aku nyucinya pagi, biar nggak terlalu ngantri gitu loh guys kalau misalnya sore. Jadi itu waktunya jarang ada waktu untuk nyuci siang atau sore gitu, karena kan ada kegiatan pesantren juga, jadi ya rata-rata memang mereka nyucinya pagi gitu. Nah ya aku nyuci nggak sendiri juga, sama temen juga ya kan. Nah terus aku jalan untuk nyuci baju di kali. Nah setelah nyuci baju di kali itu aku pulang, jemur pakaian di dak itu jemuran di lantai paling atas pesantren. Nah aku jemur baju di situ, dan itu posisinya aku jemur baju sendirian. Nah akhirnya nggak lama setelah aku menjemur baju, aku ketemu batu yang udah aku ceritain di story ya. Ini aku ngulang aja ya guys ya, biar kalian bisa dapat gambaran dari ceritaku ini. Jadi aku nemu batu warna ijonya ijo pandan tapi lebih muda gitu, lebih muda banget. Nah jadi aku tuh orangnya kan suka banget sama menyimpan barang-barang yang unik ya kan. Nah terus akhirnya aku simpan batu itu, karena ya aku pikir hanya batu biasa ya kan, ya aku simpen dong. Nah udah aku simpen nih. Singkat cerita guys, keanehan mulai bermunculan nih setelah aku nyimpen batu itu. Setiap hari aku mimpi, bukan setiap hari, pokoknya sering banget lah aku mimpi ketemu sama si cowok tadi yang ada di atas lemari gitu kan. Nah aku sering banget mimpi cowok itu gitu. Terus aku berpikir kok bisa aku mimpi di cowok itu mulu, sampai aku kayak ada feel yang beda gitu kan, sampai kayak gimana sih dia ganteng gitu, terus bohong aja kalau nggak suka gitu kan. Tapi nggak terlalu, waktu itu belum terlalu gila banget gitu. Nah terus sampai ada satu kejadian. Jadi di samping pesantren aku itu ada pesantren lain, dan itu jaraknya memang deket banget, kayak dempet gitu loh guys. Ini pesantren aku dan ini pesantrennya dia gitu. Pesantren aku di pesantren dia. Sampai saking deketnya, ketika ada orang jadi tuh di atas itu ada kayak balkon, ada balkon gitu. Nah kalau kalian ngobrol di balkon itu, kalian tuh tahu ada di, jadi tuh balkon ketemu balkon gitu, ketemu nih berdua gitu kan. Balkon pesantren aku sama balkon pesantren dia tuh kelihatan gitu, tahu gitu kan, karena memang ya berdempetan, deket banget gitu. Nah terus kejadiannya di situ si pesantren tetangga ini ada orang yang kerasukan. Nah kerasukannya ini perempuan, namanya Hana, seingat aku ya, namanya Hana. Nah perempuan ini kerasukan gitu. Gak tahu kenapa aku nggak kenal sama dia, aku nggak pernah ketemu sama dia, tapi dia kenal aku. Padahal dia juga santri baru katanya pada saat itu ya. Dia kenal aku gitu. Terus akhirnya ada salah satu, dulu aku di pesantren itu SMP negeri, jadi ada salah satu temenku sesekolah lah sama aku, sebaya tapi nggak satu kelas gitu. Nah dia ini pesantrennya tetanggaan sama aku, tapi aku nggak terlalu dekat sama dia, tapi dia kenal aku gitu. Nah dia ini bilang si anak
Ted gitu kan, anak ini gitu kan, anak pesantren ini gue kenal gitu, yaudah coba panggil gitu kan kata pengurus di sana gitu. Dipanggil lah tuh gue untuk ngeliat itu anak si Hana yang kerasukan ini guys. Nah pas gue dateng, pas ini gue apa aku ya tadi, ya udahlah, pas gue datang ke sana gue ngeliat keadaan itu orang si Hana ini rambut udah tergerai, udah keringetan, udah gimana sih orang kerasukan gitu kan. Jadi dia bilang gue tuh ganggu gitu. Terus dia kayak pas ngeliat gue tuh kayak ketakutan, tapi dia bilang kalau dia tuh kalau gue tuh ganggu mereka gitu, kayak gue tuh ngusik mereka gitu. Padahal gue sama sekali nggak tahu apa yang gue usik ya kan, gue nggak pernah bermasalah, gue nggak pernah macem-macem sama mereka gitu. Nah terus akhirnya dia minta batu yang waktu itu pernah gue temuin. Gue nggak tahu kenapa dia minta batu itu, apa gimana ya, pokoknya dia minta batu itu. Akhirnya gue kasih batu itu ke dia, terus batu itu dimuntahin sama itu orang, si Hana ini dimuntahin, dan itu bau banget. Dan ya gimana orang mau marah juga gimana ya kan, orang itu bukan dia. Dan akhirnya itu batu dimuntahin. Setelah dia muntah sadar, terus akhirnya ya gue bawa lagi tuh batu untuk gue simpen, dan itu bau banget, masih ada perintil-perintilan muntahannya itu batu gitu. Tapi gak gue cuci, anehnya tuh, begonya gue gak gue cuci, gue langsung taruh di lemari ya kan. Gue langsung taruh di lemari. Pas gue langsung taruh di lemari, setelah itu gue makin intens mimpi ketemu laki-laki itu. Nah akhirnya pada suatu hari gue dipanggil sama ustadz yang awal tadi manggil gue. Nah pas dipanggil sama dia tanya, lu pernah dikasih apa aja sama Jin Ahmad? Ya gue kaget dong, Jin Ahmad itu siapa gitu kan. Dan ternyata yang laki-laki gue lihat di dalam kamar itu adalah namanya Jin Ahmad itu. Nah terus gue nggak usah sebut Jin ya, gue sebut Ahmad aja. Ternyata laki-laki yang ada di dalam kamar itu adalah si Ahmad ini guys. Nah terus si Ahmad ini, terus si Ustadz ini dia bilang sama gue, ya gue bilang dong, tunggu, gue bilang dong sama Ustadz ini, gue bilang kalau gue nggak pernah dikasih apa-apa sama si Ahmad ini. Ya gue pikir batu itu bukan batu biasa, bukan batu-batu yang aneh-aneh, karena ya gue ketemunya di apa, jemuran ya kan. Ya udah akhirnya si Ustadz ini bilang jangan bohong gitu. Terus gue bilang, tapi beberapa hari lalu saya nemuin batu gitu kan, nemunya di jemuran gitu, coba bawa sini batunya, kata si Ustadz itu. Akhirnya gue bawa batu itu ke si Ustadz itu guys. Nah pas gue kasih batu itu ke Ustadz itu, dia tuh langsung kayak gesek-gesekin ke dinding gitu. Dia langsung kayak gesek-gesekin ke dinding, karena itu batu bentuknya kayak batu kapur guys, karena warnanya tuh hijau terlalu muda. Mungkin dia berpikir kalau itu batu kapur gitu. Nah terus ya kalau misalnya batu kapur itu kan, kalau misalnya kita taruh di dinding gesek gitu kan pasti ada kan bekas kapurnya. Ini nggak ada, berarti memang batu itu real warnanya hijau seperti itu. Terus dia langsung nyeletuk gini guys, dia bilang, kamu tahu nggak, gara-gara ini kamu nggak bisa lepas dari si Ahmad, dia bilang gitu. Ya gue kaget dong, gimana? Gue tahu, ya kan, gue kan nggak tahu apa-apa. Gue suka ya gue ambil gitu batu gitu kan. Akhirnya ya si batu ini dibawa lah tuh sama si Ustadz ini. Gue pikir itu bakal kelar guys, udah kelar gitu kan. Ternyata enggak gitu. Gue makin parah ya, gue kayak ngelihat mereka tuh kayak orang gitu, kayak orang berseliweran. Gue ngelihat mereka ngaji, gue ngelihat mereka sholat. Ada yang seperti itu ternyata gitu kan. Nah udah akhirnya sampai suatu kejadian pernah, aduh sumpah gue merinding banget. Oke lanjut guys, ini langsung singkat cerita aja ya guys, karena gue nggak terlalu inget memori itu, tapi gue inget yang gue inget aja, gue cerita yang gue inget aja gitu. Sampai pada suatu hari gue tuh badannya panasnya bener-bener panas, dan itu nggak turun-turun selama 5 hari ya kan, di pesantren itu. Sampai hari ke-5, gue nggak lupa 5 hari atau 3 hari atau seminggu, gue lupa, tapi pokoknya gue nggak turun-turun tuh panasnya. Kalau orang panas kan kayak naik turun gitu kan, kalau ini nggak turun-turun tuh panas. Itu tidur di kasur Palembang guys. Nah
apa, pas gue tidur, pas hari terakhir ini nih, gue kayak badan tuh gatal semua gitu, badan gatal semua sampai kayak merah gitu. Terus yang paling gatal tuh bagian tangan gitu, paling gatal tuh bagian tangan sini, gue gatal banget. Dan akhirnya yang ini tuh udah garukin badan lain, yang ini tuh garuknya ke kasur gitu, kasur Palembang itu gue garuk begini nih guys, gini. Tiba-tiba dia ada kayak keluar batu mutiara gitu. Gue mastiin batu mutiara yang keluar itu bukan tasbih, karena gue mastiin pas gue lihat nggak ada bolongan sama sekali untuk nusuk benang di tengah-tengah. Kalau tasbih itu kan kayak nusuk benang di tengah-tengah gitu kan guys. Bentar, oke lanjut guys. Gue mastiin kalau batu mutiara ini tuh bukan tasbih, bukan putusan tasbih gitu. Karena kan kalau tasbih dia ada apa, bolongan di tengah-tengah untuk naruh benang. Kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi gue pastiin itu bukan tasbih, jadi itu batu kayak mutiara gitu. Akhirnya karena itu bagus ya gue simpan lagi, gue simpan. Setelah itu pokoknya gue sembuh, udah nggak panas lagi nih badan gue. Nah seling berapa hari gue dapet lagi, gue seling berapa hari gitu gue kebangun sholat setiap jam 2 malam itu gue inisiatif untuk sholat tahajud. Nah untuk sholat tahajud akhirnya gue jalan ke musola. Musolanya nggak jauh kok dari pesantren, masih satu atap gitu. Nah terus gue jalan ke musola. Setelah sholat tahajud gue turun dari musola, itu kayak jatuh tuh batu, tek tek tek, gimana sih bunyi batu jatuh gitu kan, batu mutiara gitu jatuh bunyi ke lantai gitu, seperti itulah jatuhnya. Ya gue cari dong, pas gue lihat ternyata itu batu yang sama tapi nggak ada bolongannya lagi ya sih guys ya. Ini bener-bener kayak gue pastiin itu bukan tasbih, bukan potongan tasbih atau putusan tasbih apapun, itu batu yang masih utuh gitu kan. Akhirnya gue simpan lagi tuh batu. Terus gue nemu lagi batu yang ketiga, tapi gue lupa gimana ceritanya gue bisa ketemu batu yang ketiga itu. Pokoknya total batu gue nemu ada 3. Flashback dikit nih guys, jadi waktu sempat sebelum ketemu batu itu, sebelum badan gue panas, gue pernah dikasih amalan sama si ustadz ini. Amalannya itu bikin gue agak mendingan gak melihat mereka gitu, jadi cuman bayang-bayangan aja gitu kan, cuman bayangan-bayangan aja. Dan itu belum mual, masih biasa gitu, masih biasa, gue masih bisa amalin itu. Nah setelah kejadian batu ini, lanjut ya, setelah kejadian batu ini gue dibawa ke Jakarta. Gue cerita sama orang tua gue, cerita sama nyokap gue, gue bilang begini. Kalau bokap gue kan orangnya nggak percaya ya sama hal-hal yang kayak gini ya, dia bilang ya dia pikir kayak ya namanya anak kecil lah gitu kan. Nah tapi nyokap gue tuh dia percaya gitu dengan hal-hal seperti ini gitu, nggak ngerti kenapa tapi nyokap gue percaya sama hal-hal yang seperti ini. Nah akhirnya bokap gue bawa gue untuk ketemu sama salah satu temennya dia, ustadz di daerah Jakarta, atas permintaan emak gue gitu kan, atas permintaan emak gue. Jadi mungkin emak gue mikir ini anak masih kecil gitu, dia belum bisa nerima ini gitu mungkin ya. Jadi bokap gue bawa gue ke salah satu temennya di daerah Jakarta. Terus akhirnya gue ketemu sama ustadz itu. Gue kasih tahu batu itu gue taruh di dalam plastik flip gitu kecil. Gue kasih tahu ke dia, ke ustadz itu. Dia bilang, kamu nemu batu ini gimana ceritanya gitu ya. Gue cerita begini yang tadi gue ceritain ke kalian. Nah setelah gue kasih batu itu ke ustadz ini, gimana pokoknya dia bilang ini tuh hodam. Kalau kalian nggak tahu hodam, kalian bisa google ya. Hodam tuh pengikut gitu, jadi kayak gue tuh dikirimin pengikut gue untuk ngejagain gue gitu kan. Terus akhirnya gue terus si ustadz ini bilang kalau hodamnya tuh angsa gitu, dia bilang angsa cantik kata dia gitu kan. Terus ya gue bingung, awam gue pada saat itu, gue nggak tahu itu apa ya kan. Ya udah gue iyain aja. Dan akhirnya dia bilang katanya nama belakang gue Aulia itu bikin gue berat gitu, nama Aulia tuh berat gitu kan. Yang bikin gue bisa mengalami ini semua ya nama Aulia ini gitu. Tadinya bokap gue pengen ganti nama Aulia ini guys, tapi nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi diganti, karena mungkin bapak gue sayang dengan nama itu ya kan, mungkin ya, gue nggak tahu.
Akhirnya gue balik lagi ke Cirebon bawa batu itu guys. Nah setelah batu itu dibawa, akhirnya mungkin bokap gue cerita ke uak gue yang anaknya pesantren sama gue, yang laki cowok itu, kakak sepupu gue tadi. Itu dia pesantren sama gue, bapak gue nih cerita mungkin sama uak gue gitu kan. Nah uak gue ini termasuk uak gue ini tuh kakaknya ayah ya, termasuk dia tuh orang yang percaya sama hal-hal yang seperti itu karena dia sudah mengalami. Nah jadi uak gue ini mungkin cerita sama anak-anaknya gitu mungkin, apa gimana gue nggak tahu ceritanya, lupa. Akhirnya kakak sepupu gue yang cowok datang ke pesantren gue, dia minta mau lihat si batu itu, tapi gue gak taruh plastik, gue bungkus di kertas, gue bungkus doang di kertas, gue kual-kual gitu, gue kasih sama saudara gue itu kan. Nah pas gue agak lupa dia sempet bawa ke pesantren atau pas di depan mata gue pecah atau gimana gitu. Kayaknya sih bukan pas di depan mata gue pecah, bukan, kayaknya dia sempet bawa ke pesantren terus dia kasih tahu ke temennya, dipegang kali ya, pecah. Terus dia datang ke gue, dia bilang ya nah pecah gitu. Akhirnya emang katanya batu itu nggak bisa dipegang sama orang lain kecuali gue, kalau dipegang sama orang lain tuh ya pecah. Ya udah, skip soal batu. Sedikit flashback nih guys. Jadi pada saat itu tuh gue mungkin karena masih kecil dan gue nggak bisa memanage itu, dan gue nggak bisa mengendalikan itu ya. Jadi setiap apa yang gue lihat, baru gue lihat tuh pingsan gitu, gue kaget, terus pusing, terus nanti kebangun, terus jalan beraktivitas lagi, gue ngeliat lagi pingsan gitu. Jadi sehari tuh gue bisa pingsan beberapa kali, dan itu pure karena kaget gue melihat hal-hal yang baru gitu. Dan itu benar-benar bikin lemes banget badan gue. Nah akhirnya gue dipanggil lagi sama ustadz itu untuk dikasih amalan lagi. Jadi double amalan nih guys. Nah pas gue amalin itu bikin gue jadi enak kayak pengen muntah gitu, bener-bener enak yang kayak makhluk kambuh. Terus ya pengen muntah gitu ya, enaknya kayak gitu. Nah akhirnya karena gue ngerasa itu amalan bikin gue enak, dan katanya kan amalan itu cocok-cocokan juga ya guys ya, kita nggak bisa nelan mentah-mentah amalan dari orang gitu. Sampai gue catat di buku tuh amalan, tapi bukunya udah nggak ada, udah 20 tahun yang lalu, udah hilang. Nah terus akhirnya gue nggak amalin lagi tuh amalan, bener-bener pure gue stop tuh amalan guys. Nah setelah itu kebuka lagi semua, sampai gue ngeliat itu, tapi gue lebih terbentuk, gue lebih bisa untuk mengontrol itu gitu. Jadi gue ngeliat itu, gue udah nggak pingsan gitu. Jadi gue udah tahu gitu kan. Udah akhirnya jadi gue udah nggak pernah pingsan, dan gue udah bisa menerima itu gitu. Itu kelas 1 naik-naikan kelas 2, lu bayangin setahun 2 tahun gue di situ seperti itu keadaannya. Gue bisa melihat mereka semua yang orang-orang nggak bisa lihat gitu. Tapi ya gue have fun, dan gue bisa mengontrol itu semua. Sampai ada satu kejadian, jadi gue punya kakak kelas, gue manggil dia Mbak Dede, namanya siapa gitu lupa, gue manggil dia Mbak Dede. Jadi dia ini gue nggak ngerti kenapa dia bisa kerasukan salah satu makhluk yang yang mengganggu banget lah gitu. Sumpah gue merinding. Yang mengganggu banget lah ya pokoknya. Nah terus gue ngelihat dia awalnya itu kayak biasa aja gitu kan, kayak biasa aja, dan kayak nggak kenapa-napa gitu. Tapi ternyata tingkahnya dia tuh kayak beda dari sebelumnya gitu kan, karena gue agak sedikit deket juga sama dia. Flashback dikit ya guys ya. Setelah gue nggak amalin semuanya kan kebuka semua tuh, sampai gue di belakang pesantren gue tuh ada pohon bambu, usianya udah lama banget, sama pohon asem sampingnya. Yang gue lihat pohon asem itu bukan pohon lagi guys, gue lihat itu rumah gede, rumah istana yang isinya yang makhluk-makhluk seperti itu semua gitu ya. Ada yang ganggu, ada yang gak ganggu. Terus guys, gue udah nggak terlalu permasalahin sih itu rumah, itu pohon, pokoknya ya gue lihat ya udah gitu kan. Nah lanjut ke kakak kelas gue lagi nih guys. Nah jadi kakak kelas gue ini sampai dia kerasukan, suatu hari dia kerasukan tuh sampai kayak urat-urat dia tuh keluar semua.
lu tahu nggak sih urat nih keluar semua gitu, berat gitu, keluar semua berat gitu kan, sampai kaki pun dia keluar semua uratnya. Nah terus dia sampai kayak sering di pesantren itu kan suka ada bangku gitu kan, bangku sekolah untuk ngajar biasanya gitu, bukan bangku, meja sekolah untuk ngajar, dan dia duduk di atas meja itu sambil gelayutin kaki gitu guys, nah dia sambil kayak ketawa-tawa sendiri. Nah kalau misalnya kita kasih dia kaca, dia kayak benturin palanya itu di kaca itu guys. Sampai pernah kejadian, ini seinget gue ya, gue lupa, kayaknya dia pernah kejadian sampai keselnya dia ngeliat muka dia sendiri di kaca, dia sampai ngebenturin palanya ke kaca itu sampai berdarah gitu guys. Ini seinget gue ya, tapi nggak tahu, gue agak lupa. Nah dan gue nggak tahu kenapa bisa dapat kemampuan untuk mengeluarkan si makhluk ini dari tubuhnya si Mbak Dede ini guys. Akhirnya gue mencoba untuk keluarin dia, keluarin gitu. Terus malamnya nih guys, malamnya setelah kejadian dia benturin pala apa gimana gitu ya, aku agak lupa soalnya. Yang gue inget aja gue cerita ya guys ya, dia tidur di samping gue. Jadi ini gue, terus ini gue nih, ini teman deket banget, dan ini tuh Mbak Dede nih. Ini posisinya Mbak Dede tuh abis kerasukan juga, jadi dia tidur di samping gue sengaja biar kalau misalnya dia kerasukan lagi cepet gitu, langsung ada yang nanganin, kata pengurus itu. Nah akhirnya ini kita lagi pada lelap nih tidur gitu kan, tiba-tiba si Mbak Dede ini bangun dan dia nyekek gue gitu. Dia ngelewatin temen gue ini dan dia nyekek gue gitu. Lu kalau nggak ada temen gue mati gue beneran deh. Terus akhirnya ya udah, kejadian itu udah keluar si makhluknya, sampai akhirnya bukan berbulan-bulan, sebulan 2 bulan dia kayak gitu terus guys, nggak kelar nih kerasukannya. Jadi tuh si makhluk ini udah nempel gitu sama si Mbak Dede ini. Jadi kita nggak bisa bedain dia lagi kerasukan sama enggak gitu. Pokoknya kalau misalnya sampai pada awalnya kan, kalau misalnya dia kerasukan tuh kayak keluar urat-uratnya gitu, sampai kita nggak bisa bedain dia kerasukan atau enggak tuh karena urat-uratnya udah nggak pernah keluar lagi. Tapi senyumnya beda gitu, senyum ketawanya beda gitu. Jadi kita udah bisa tahu nih kalau misalnya dia mulai kerasukan, ya ketawanya beda, senyumnya beda gitu, pandangannya kosong, segala macem lah pokoknya ya. Kelar cerita soal Mbak Dede ini, akhirnya dia sembuh, dibantu sama ustadz yang pertama kali ngasih amalan gue itu. Nah akhirnya guys, kejadiannya nggak berhenti di situ, makin parah diganggunya nih. Ini gue nggak ngerti ya, apa karena gue bisa ngelihat makanya gue bisa sering banget nemuin kejadian ini. Karena sebelumnya gue nggak pernah, mungkin karena gue waktu itu di Jakarta dan gue masih SD gitu kali ya, nggak ngerti juga. Jadi pasti pesantren tuh kayak hal-hal aneh tuh banyak banget gitu. Sampai pernah nih kejadiannya, ada lagi kakak kelas gue namanya Saadah, dan gue manggil dia itu Ang Ada. Kalau orang Cirebon itu kalau Ang itu berarti kakak, mbak gitu kan. Ang Ada gue manggil dia. Lanjut guys, kamar mandi gue itu ada 2. Jadi ada kamar mandi umum ini yang sebelah kanan ini sekitar ada tuh 2, 3, 4, 5 kamar mandi. Dan ada kamar mandi lama itu di pojok sini guys, dia sendiri, gak ada kamar mandi lain, sendiri nih dia. Dan ini posisinya deket sama halaman belakang yang pohon bambu dan pohon asem itu. Nah, Ang Ada ini mungkin karena di kamar mandi ini penuh, jadi sebenarnya di ini nggak apa-apa sih, di kamar mandi lama ini nggak apa-apa kok sebelumnya. Cuman nggak ngerti kenapa si Ang Ada ini mungkin lagi sial kali ya. Jadi dia itu pup ada nongol kepala ular di dalam klosetnya guys, dan dia siram kepala ular itu. Nggak dibunuh sih, cuman disiram aja gitu kan. Nah terus akhirnya sorry guys, kucing aku ganggu. Yaudah akhirnya dia itu pup di kamar mandi lama. Terus ada pala ular, dan pala ularnya ini disiram gitu sama dia. Itu posisinya dia belum pup ya, jadi dia udah